Halo, perkenalkan saya Muhammad Alfarisi dari kelompok Wilamet Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah pemrograman dan bahasa pemrograman oleh Aldrian Bahtiar Sani. Saya akan menjelaskan tentang program. Yang pertama, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses untuk membangun sekumpulan perintah yang kita berikan pada komputer untuk mengerjakan sesuatu, yaitu untuk mengolah data masukan menjadi gelaran. Lalu dalam pemrograman ada beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa pemrograman berupa Java. Java adalah bahasa pemrograman yang termasuk dalam pemrograman OOP atau pemrograman orientasi objek. Lalu ada bahasa C. Bahasa ini menjadi dasar atau induk untuk mempelajari bahasa pemrograman lain. Bahasa C adalah bahasa yang mudah tetapi kompleks. Lalu ada C++. C++ berorientasi pada objek, di mana permasalahan dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas tertentu. Lalu ada Python. Python termasuk bahasa tingkat tinggi. Python sendiri menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Setelah tadi dijelaskan secara umum apa itu pemrograman dan bahasa pemrograman, selanjutnya akan dijelaskan bahasa yang kami gunakan, yaitu bahasa C beserta compilernya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fana Nugroho Wijayanto dari kelompok Wilamet. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bahasa C itu. Jadi, bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang ditemukan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Bahasa C ini menjadi dasar dari pembentukan bahasa-bahasa yang lain seperti Java dan yang lainnya. Kemudian, bahasa C ini mendapat julukan God's Programming Language karena menjadi dasar dari pembentukan bahasa-bahasa yang lainnya tadi. Kemudian, meskipun bahasa C ditemukan sudah sangat lama, bahasa C ini masih digunakan hingga saat ini, bahkan membawa keuntungan bagi para penggunanya. Salah satunya, sintaks bahasa C yang menjadi dasar pembentukan bahasa-bahasa yang lainnya akan memudahkan kita untuk belajar bahasa-bahasa selain bahasa C. Jadi, ketika kita sudah paham apa itu bahasa C, bagaimana sintaksnya, ketika kita akan mempelajari bahasa yang lain seperti Java, kita akan lebih mudah dan lebih cepat memahaminya karena sintaksnya hampir sama dengan bahasa C. Seperti itu. Bicara mengenai bahasa pemrograman, tentu tidak bisa dilepaskan dengan compiler atau kompilator. Nah, apa sih compiler itu? Jadi, compiler adalah sebuah aplikasi atau program yang digunakan atau berfungsi untuk membaca dan menerjemahkan bahasa pemrograman yang telah dibuat menjadi program lain atau aplikasi-aplikasi lain. Secara mudahnya, compiler itu bertugas untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang berisi kode-kode program menjadi bahasa mesin sehingga bahasa tersebut bisa dipahami oleh komputer dan komputer dapat mengeksekusinya dengan baik. Tadi sudah disinggung tentang bahasa C. Sekarang mari kita bahas manfaat bahasa C dan kegunaan di program studi Teknik Elektro, Teknologi Informasi, dan Teknik Biomedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Muhammad Zaki akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menjelaskan kegunaan bahasa C dan manfaat dari belajar pemrograman pada prodi TE, TI, dan TI. Menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menjelaskan kegunaan dari bahasa C. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa tinggi dari pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi, mulai dari sistem operasi, antivirus, software pengolah gambar, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, yang dimana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain, yang salah satu contohnya yaitu PHP. Pada awalnya, bahasa C merupakan pelengkap dari bahasa B dengan berbagai kerumitannya dan susah untuk dikembangkan, sehingga muncullah bahasa C yang merupakan upgrade dari bahasa B. Lalu,
struktur dan keunggulan bahasa C, yaitu yang pertama C sebagai bahasa pemrograman prosedural, C sangat cepat dan efisien, C merupakan portable language, dan C merupakan induk dari bahasa pemrograman modern. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari pada prodi teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biologis. Yang pertama yaitu melatih logika. Dalam programming kita diajarkan bagaimana menghasilkan output yang diinginkan, dan kita dituntut untuk berpikir menggunakan logika program apa yang digunakan agar nantinya berjalan sesuai harapan. Yang kedua, melatih problem solving. Dalam programming kita akan selalu dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga programan berjalan sesuai keinginan. Yang ketiga, memicu untuk kreatif. Seorang programmer juga membutuhkan kreativitas atau imajinasi yang baik dalam membuat sebuah sistem atau aplikasi sehingga bisa menyelesaikan masalah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Dalam bahasa C tentu saja ada penulisan dan fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, mari kita bahas supaya kita lebih paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Baskoro Agung dari kelompok Williamet. Saya akan menjelaskan tentang mengenal fungsi pada bahasa C. Yang pertama itu adalah dalam pemrograman, fungsi sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Logika program yang ada di dalam fungsi dapat kita gunakan kembali dengan memanggilnya, sehingga tidak perlu menulis ulang pada kesempatan ini. Kita akan belajar tentang fungsi pada bahasa pemrograman C, mulai dari cara membuat, memanggil, hingga membuat program cerut sederhana dengan fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C karena akan dieksekusi pertama kali. Kita juga sebenarnya bisa membuat fungsi yang lain. Cara membuat fungsi pada bahasa C. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari prosesnya. Karena itu harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Fungsi dengan parameter, yaitu parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter akan menyimpan nilai yang akan diinputkan ke dalam fungsi. Fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi kadang harus mengembalikan sebuah nilai agar dapat diproses di tahap berikutnya. Kita bisa menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Fungsi rekursif pada bahasa C. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Maksudnya, biasanya kita memanggil fungsi pada fungsi main atau fungsi yang lainnya. Namun pada fungsi rekursif, fungsi itu akan dipanggil dirinya sendiri di dalam tubuh fungsi. Variabel lokal dan variabel global. Kedua ini akan sering kita temukan dalam pembuatan fungsi. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu sendiri. Terima kasih. Setelah dari tadi disampaikan hanya materi-materi saja, mari sekarang kita bahas program yang kelompok kami telah buat. Kali ini kami akan membuat ini tabel untuk menentukan, untuk mengelompokkan data ke dalam tabel frekuensi seperti ini. Nah, apa aja yang akan dilakukan program ini? Yang pertama adalah menginputkan. User cuma diminta dua hal, yaitu jumlah datanya dan data tersebut, data-datanya. Lalu akan menampilkan tabelnya dan beberapa informasi tambahan seperti ini. Langsung saja kita mulai ke programnya, yaitu yang pertama kami mengincludekan dua library. Yang pertama Madha, karena nanti ada satu fungsi yang akan kami gunakan, yaitu fungsi pembulatan, fungsi round namanya. Nah, yang kedua adalah include under IO untuk proses input output di terminal ini. Langsung loncat dulu ke main. Nah, ini pertama adalah menampilkan ini di sini. Nah, lalu ini mengapa lebih dari 30 itu karena
di statistikanya sendiri memang seperti itu. Kalau mau datanya dikelompokkan jadi tabel frekuensi itu artinya harus banyak. Nah itu kami anggap 30 data itu cukup lah, walaupun masih ada error dikit tapi nggak apa-apa. Nah, proses yang pertama adalah scan ini jumlah datanya dulu. Di sini jumlah datanya 31. Nah, lalu selanjutnya adalah kita scan data 1 sampai ke 31. Caranya gimana? Yang pertama kita buat array data yang kita pesan memori itu ada 31 kali n. Nah, selain itu dalam menentukan tabel frekuensi kita membutuhkan nilai minimal dan maksimal dari data 1 sampai ke n ini. Nah, caranya gimana? Nah, saat diinputkan data yang pertama itu nilai minimum dan maksimum akan diset ke data nama tersebut. Nah, selanjutnya saat input yang kedua sampai yang terakhir nilai minimum maksimumnya akan dicek dan diganti melalui fungsi min-max yang kita buat ini. Nah, ini simpel saja. Kalau current value-nya kurang dari minimum, maka minimumnya jadi current value. Kalau current value-nya lebih besar dari maksimum, maka maksimum itu jadi current value. Current value itu maksudnya yang baru saja diinput di sini gitu. Min-max sudah ketemu, lanjut kita menampilkan informasi tambahan min-max ini kepada user. Ini. Nah, pesan titik 2F. Titik 2 ini artinya ini angka ketelitian di belakang koma. Nah, itu kan 2, berarti ini ada titik 00 gitu. Nah, lalu dari sini kita mulai ke penghitungan statistika. Nah, di sini membutuhkan ini K dan C. K itu panjang kelas, K itu jumlah kelasnya, C itu panjang kelasnya. Rumusnya seperti ini. Ini rumus statistika, kami cuma mengubahnya ke dalam bentuk program. Lalu kita menampilkan ini K dan C nya itu. Nah, lalu yang terpenting adalah menampilkan tabelnya. Sebelum menampilkan tabel, kita perlu membuat tabelnya dulu pastinya ya. Nah, ini kami menggunakan struct karena ini apa ya, ada perbedaan tipe data. Ini ada float, frekuensinya itu integer. Sebenarnya frekuensi ini bisa float, tapi nanti makan banyak memori, jadi ya integer aja, kan cuma bilangan bulat. Nah, lalu apa yang dilakukan adalah kita menentukan angka-angka yang ada di dalam sini berbarisnya. Ini. Nah, itu kita looping jumlah K baris, jumlah K ini. Nah, mohon maaf tadi saya belum menjelaskan struktur tabelnya. Yang Xlow ini itu yang ini, Xlow yang interval yang ini yang kiri. Nah, yang top itu yang kanan, yang Xmid itu yang ini middle-nya rata-rata dari ini. Lalu ini frekuensinya. Oke, untuk menentukan nilai mereka semua yang tiga ini itu ada di statistik. Caranya seperti ini, kami hanya mengubahnya ke dalam program. Nah, lalu untuk frekuensinya kami ini hitung sendiri lagi. Yang pertama frekuensinya dibuat 0 dulu karena kan nggak tahu yang antara 0 sampai 1 bat, yang antara di interval ini berapa kan nggak tahu. Kita looping dulu, kita looping semuanya ini. Kalau datanya masuk di dalam kelas, misal ada di sini, nah frekuensinya nambah 1. Kalau ada lagi nambah 1 lagi, kalau nggak ada
loncati, kalau ada tambah 1, dan seterusnya seperti itu. Proses yang paling penting adalah menampilkan tabel ini sendiri. Oke, ini adalah header tabelnya. Ini dulu, ini tutup tabelnya. Nah, lalu ini itu isi tabel. Nah, itu diulang banyak jumlah kelasnya, yaitu K simbolnya. Sini 6 kali misalnya. Nah, terus di sini ini persen 1S. Persen 1 itu maksudnya pertama kita pesen 1 space di terminal kan ini. Nah, satu space. Nah, terus dia akan menulis rata kanan. Nah, kalau sampingnya itu udah full kan, ini udah nggak ada lagi. Nah, dia akan nulis ke kanan. Nah, misalnya ini deh kan persen 1S. Terus ini garis tegak, garis lurus lah, spasi berarti garis lurus, spasi. Nah, ini nih biar yang lebih jelaskan persen 6. Nah, persen 6 itu berarti setelah ini itu kita pesen 6 space di terminal. 1 2 3 4 5 6 lalu dia akan menuliskan ke kiri. Nah, ini kenapa kami buat seperti ini, biar bacaannya itu lebih mudah. Satuan ke bawahnya satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Ya, untuk seterusnya ini kurang lebih sama seperti itu. Ngeprint ini lagi pembatas, ngeprint X middle-nya, pembatas lagi, ngeprint frekuensi, pembatas akhir, dan selesai print penutupnya. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita akan mensimulasikan penggunaan dari program tersebut. Ini kalau ada waktunya bisa tampilkan, kalau nggak cukup ya nggak usah lah. Misal ini jumlah datanya 30 tuh. Nah, isi terserah aja. Bisa dilihat ini sudah mencakup semuanya dari 0 sampai 983. Udah semuanya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.